Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pagi, Pak. Oh iya, masih Pagi, pagi. Pak. Siang ya. Ini sudah berkumpul semua. Nanti Anda akan install dulu Kahoot ya. Kita di akhir sesi kita sedikit kuis dengan Kahoot. Jadi silakan, mungkin ada yang belum terinstall Kahoot-nya, install dulu. Nanti yang namanya ada di leaderboard atau di papan tampilan skor, high score ya, akan dicatat sebagai nilai keaktifan ya. Nama-nama yang tercatat yang paling besar gitu. Mungkin ada sekitar 5 orang ya. Di Android, Pak. Gitu. Terserah. Ada mau menggunakan Android bisa, menggunakan website bisa. Nanti baiknya yang mana gitu. Kalau ada pernah menggunakan Kahoot sebelumnya, nanti kan ada challenge-nya. Meskipun jawabannya mudah, tapi kalau kalah cepat, ya itu juga tantangannya. Gitu. Ini jadi baiknya Kahoot-nya itu kalau yang di web kahoot.it atau kahoot.com, Pak? .it. Ya kalau IT, ya, kan okay. Ya. Nanti tinggal di apa namanya? Anda lihat atau pernah menggunakan Kahoot, lebih enak menggunakan smartphone atau website ya. Jadi Anda tentukan pilihannya dari sekarang. Nanti kalau Anda menggunakan website ternyata ada delay atau kalah cepat ya tidak tahu gitu ya. Oke. Nanti saja terakhir, mungkin ada yang belum join atau ada yang belum siap ininya softwarenya. Jangan lupa ya di Vclass itu ada presensi, dilakukan presensi untuk sekedar ada backup atau report atau arsip ya. Jadi nanti kalau ada yang bermasalah absen atau nilai bisa melihat keaktifan dari presensi. Oke, materi ini juga sudah ada di Vclass, Anda bisa download. Jadi 1, 2, 3 ya, kita masih Zoom meeting. Yang keempat, ya tetap nanti kalau masih mau menggunakan Zoom meeting ya kita Zoom meeting, di samping Vclass-nya pretest dan post-test juga tetap ada. Ya. Sebenarnya dari awal saya juga mau membuat pretest post-test, ya sudah dibuat, tapi karena belum mulai apa namanya Vclass-nya, jadi di hidden dulu. Nah, mungkin nanti tinggal taruh di minggu keempat ya, karena sudah mulai Vclass. Nah, sebenarnya Vclass dan e-learning-nya di masa pandemi nggak ada bedanya ya. Jadi kalau sekarang pertemuan 1, ya sebaiknya ada kuis sebelumnya atau pretest, baru virtual meet, kemudian ada forum atau ada sekedar diskusi asinkronus. Nanti semua penilaian akan direkap melalui Vclass juga. Oke, untuk tugas kelompok minggu kemarin sudah dibagikan kelompok kan ya? Sudah, Pak. Nama studi kasusnya bebas atau saya tentukan kemarin? Ya gue lupa deh. Sudah belum studi kasusnya? Sudah juga ya? Studi kasus per kelompok. Belum dijelasin. Oh, udah ditentukan, tapi belum saya. Sudah ditentukan, belum dikasih tahu gimana. Coba ya saya periksa dulu ya. Jangan-jangan sebenarnya udah siap, tinggal dibagikan itu, cuma saya lupa. Kalau nggak ditanyakan lagi, coba ya. Informasi. Kemarin ada linknya nggak untuk drive-nya? Link Google Drive. Ya, ini udah nih. Ada 5 kelompok ya? Oh, Ya, studi Pak. kasus ya, studi kasus sudah diberikan kan ya? Sudah, Belum juga? Pak. Sudah kan? Nah, iya ini saya juga buka. Sudah diberikan studi kasusnya, Anda tinggal pelajari. Ada kalau pertanyaan tentang studi kasus bisa nanti ya di pertemuan ini.
Oke, kita sharing lagi screen-nya. Oke, kita sedikit bahas tentang materi konsep sistem informasi. Ya, sebenarnya minggu kemarin sudah lebih lengkap dijelaskan tentang bagaimana mekanisme sistem. Kalau sekarang hanya ditambah informasi. Ya, sebenarnya namanya sistem, namanya aplikasi, program, pasti nanti akan menghasilkan output yang nanti akan disebarkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya, atau user yang membutuhkan. Nah, jadi informasi itu seperti apa sih? Tantangan kita kuliah akan menghasilkan sebuah sistem, ya, yang nantinya akan mengolah data menjadi informasi. Ini misalkan ada kotak, silakan dibaca, susah bacanya ya. Ini ibaratnya adalah data. Anda mengumpulkan kata-kata ini apa adanya, dikumpulkan, kemudian ya kita sendiri, Anda sendiri mungkin tidak mengerti apa arti dari kata-kata ini. Ya mungkin kalau ada yang sekilas melihat, oh ternyata ini ada hapus gue nih, ya. Ada kata-kata kalau digabungkan nih. Nah, operasi-operasi penggabungan itu adalah yang disebut operasi tadi ya, operasi atau mekanisme sehingga kata-kata ini dapat di rearrange atau diatur ulang atau dikatakan diolah menjadi. Nah, saya kuliah di Gunadarma. Nah, dari kata-kata ini yang sebelum dan sesudah, ya kalimat ini sebelum sesudah lebih enak mana bacanya? Yang pasti yang sudah diolah. Sudah. Ya, yang sudah diolah. Pengolahan tadi bisa digabung, ya, di rearrange atau diatur ordernya atau susunannya, atau dengan algoritma tertentu, dengan algoritma teks atau lain-lain, akhirnya menemukan suatu kalimat yang baik. Kemudian disampaikan kepada orang, saya kuliah di Gunadarma. Kata orang lain, oh gitu. Nah, itu berarti berhasil informasinya. Anda berhasil menyampaikan informasi saya kuliah di Gunadarma. Nah, mungkin sebelumnya susah nih mengatakannya kan, jelimet atau mungkin apa kata-katanya belum dirangkai. Jadi diolah dulu, kemudian menghasilkan informasi. Nah, contoh lain ini. Contoh lain. Nah, diolah, ya mungkin Anda tidak akan mengerti, saya juga ya. Data itu tidak akan ada yang mengerti. Ya, data adalah sebuah angka, huruf, ataupun nilai-nilai yang kita dapatkan dari entah dari mana, atau sengaja dikumpulkan, dan belum mempunyai arti. Siapapun itu, ya, mau profesor manapun juga tidak akan mengerti istilah arti dari data. Tapi pengolahannya untuk disajikan kepada user atau yang membutuhkan, itu tantangan seorang pembuat program atau pembuat sistem. Nah, ini cuma ilustrasi ya dari sesuatu kata-kata yang tidak diketahui ternyata dapat dibuat suatu kalimat. Mungkin kalau dilihat dari susunannya kayaknya nggak pas Pak kayak yang contoh atas. Nah, misalkan dengan ditambahkan algoritma lain, dengan ditambahkan data-data lain, jadi informasi lengkap dapat disajikan. Gitu. Kan tadi data diolah tidak hanya di rearrange, tidak hanya di reorder, ordering, tapi juga bisa dilakukan operasi hitungan, operasi matematik, dan lain-lain. Nah, ini ibaratnya dari data yang seperti ini, mungkin berubahnya signifikan. Ya, misalkan ada 24 TH, mungkin pikiran kita 24 tahun, ya, perempuan 24 tahun, tapi ternyata tidak ada kata-kata 24 tahun di sini. Gitu. Ini juga ilustrasi, bisa jadi angka data yang kita olah akan menghasilkan informasi yang
berbeda wujudnya atau berbeda tampilannya. Nanti bagaimana kita menyajikan informasi supaya, nah, nanti kita lihat nih, untuk apa sih kita membuat informasi dan sebaiknya bagaimana. Nah, untuk definisi-definisi ini lebih banyak disajikan ya di modul, tapi ini insya Allah nggak akan kuat di UTS, ya. Tapi Anda bisa mengetahui, oh ternyata informasi adalah seperti ini. Ya. Ini tidak akan keluar di UTS, tapi di kompre mungkin keluar ya, karena ini hal yang simple, dasar, dan sangat esensi untuk sebuah jurusan sistem informasi atau informatika. Nah, ini menurut Suartini, data dianalisis. Menurut Boy, data yang diolah. Kalau Dadan ini hasil olahan data. Ya sebenarnya sama saja. Semua definisi akan merujuk ke data yang diolah atau dianalisis atau diproses. Nah, kemudian nanti hasilnya akan menjadi hal yang bermanfaat dan diperlukan oleh banyak orang. Nah, itu tantangan kita nih. Oke, selanjutnya ciri-ciri data informasi ya, ketutupan. Nah, ciri-ciri informasi data yang diolah. Nah, ada kata ini. Pastikan Anda mengolah data. Jangan mensajikan data. Ya, Anda mensajikan data, ternyata yang Anda anggap informasi itu orang lain tidak mengerti. Meskipun Anda bagus tampilannya, membuat tabel, memberi warna, tapi kalau hanya data yang disajikan, pasti ada yang tidak dimengerti. Ya. Pastikan Anda olahannya dulu, ya, hasil prosesnya, entah itu dengan algoritma atau dengan minimal dengan query atau hanya filtrasi, ya query tadi, jadilah informasi. Ya. Mempunyai makna, ya paling tidak kalau ini susah dimengerti, ya paling tidak bergunalah bagi orang lain, bagi penerimanya khususnya. Ya, misalkan kemarin sistem informasi akademik ada user mahasiswa. Nah, apa informasi yang berguna bagi mahasiswa? Yaitu jadwal, yaitu nilai, ya kemudian mungkin informasi-informasi tambahan yang terkait akademiknya. Jadi kalau jadwal mahasiswa tidak tahu, ya kemana dia harus studinya, ya di kelas mana, di ruang mana, jam berapa, atau mungkin nanti malah tiba-tiba udah ujian, dia tertinggal kelasnya, susah dalam mencari. Nah, yang paling tidak berguna bagi mahasiswa, dan harus sampai ini informasinya kepada mahasiswa. Makanya kemarin agak senang juga mendengar, saya tanya jadwal dari mana? Dari BAK. Nah, berarti untung jawabannya bukan dari teman. Kalau dari teman berarti Anda bisa salah informasi. Karena informasi harus diambil dari sumbernya. Ya. Dari teman kan berarti udah sumber dua. Mungkin teman bisa lupa, teman bisa tidak salah lihat. Tapi kalau Anda lihat langsung dari sumber informasinya, nah maka Anda semakin valid informasinya. Nah, ini pastikan data itu berguna bagi si penggunanya. Kalau Anda buat sistem, ya apapun itu, cek dulu kebergunaan si informasinya atau peruntukan dari informasi. Kalau bagi pelanggan, apa yang dibutuhkan? Kalau misalkan jual beli elektronik, apa yang dibutuhkan bagi pelanggan? Ya, informasi sedetail mungkin tentang barang yang disajikan, yang akan dijual. Dan semua mekanisme pembayaran, semua mekanisme pengembalian barang, semua mekanisme aturan main itu harus disampaikan kepada pengguna. Dan sampai nanti istilahnya ada salah satu mbak-mbak ini misinformasi. Kemudian informasi menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata. Nah, ini tergantung nih, ya. Menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata tergantung dari data. Nah,
data, ada yang mengatakan adalah suatu fakta. Suatu fakta. Nah, suatu fakta, jadi begitu diolah, tetap menjadi suatu fakta nyata. Ya, bukan kejadian yang halusinasi, bukan kejadian yang dikira-kira, bukan kejadian yang ya dimanipulasi. Ini harus merupakan kejadian atau menggambarkan kesatuan yang nyata. Nah, kemudian untuk tujuan tertentu. Nah, untuk pengambilan keputusan. Misalkan jadwal kuliah. Anda masuk kuliah hari apa aja. Nah, begitu melihat jadwal, sebenarnya secara sadar tidak sadar, Anda mengambil keputusan. Ya, entah itu perkara tentang perjalanan, atau nanti siap-siap, pokoknya ada dipersiapkan lah. Kalau Anda setelah melihat jadwal, apalagi misalkan satu hari jadwalnya full. Nah, berarti harus dipersiapkan, misalkan pagi sudah sarapan, mungkin siangnya nanti sarapan mau jam berapa, minimal sedikit banyak itu. Itu secara tidak langsung sudah mengena ya, konsep dalam mengambil keputusan. Bagi usernya adalah mahasiswa kalau melihat jadwal. Ya, sama kayak dengan saya juga, saya melihat jadwal mengajar, pasti ada yang disesuaikan keputusannya. Oh, ternyata Sabtu ada nih. Oh, berarti setiap ada jadwal atau ada meeting atau ada janjian di hari Sabtu, saya akan batalkan karena ada jadwal di Gunadarma. Jadi yang seperti itu juga dapat menjadi pengambilan keputusan. Jadi informasi itu ya harus bermakna atau berguna, menggambarkan kejadian secara nyata, utuh. Misalkan jadwal yang lengkap ya, utuh. Kemudian dapat dijadikan pengambilan keputusan. Ini lebih jauh lagi nih. Nah, pengambilan keputusan ini apakah menjadikan informasi sebuah data? Nah, ini lebih jauh. Misalkan data tadi menghasilkan informasi. Data akan menghasilkan informasi. Anggapnya bagus satu sandi. Tapi informasi akan menjadi keputusan. Nah, ini kan seakan-akan begini ya, informasi data yang menjadi informasi, kemudian diolah lagi. Sebenarnya diolah lagi. Nanti kan Anda kenal ini namanya kan SPK. Secara langsung tadi, jika Anda melihat suatu jadwal kuliah, ada sesuatu yang Anda pikirkan, ada sesuatu yang Anda kalau ada SPK itu kan menyusun kandidat. Ya, ada sesuatu yang Anda susun, nanti akan Anda ambil keputusan supaya kuliahnya nanti lebih nyaman. Oh, ternyata hari Senin, oh ternyata hari Rabu, oh ternyata hari Kamis. Berarti kalau Senin, Selasa, Kamis, berarti Rabu kosong dong. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini informasi akan diolah lagi, ya. Apakah nanti ini berupa data juga sesuai dengan konsep input, proses, output? Ini berkelanjutan ya. Ini berkelanjutan. Artinya sampai sini itu juga adalah sistem. Yang ini juga ada sistem. Jadi bisa dikatakan informasi yang diterima dalam sistem penunjang keputusan itu bisa dijadikan sebuah data. Ya. Nah, data itu yang bagaimana? Nanti ini beda pembahasan karena sudah masuk ke sistem penunjang keputusan. Kita bermain di sini. Ya. Kalau data yang di sini adalah data operasional, data harian. Nah, kalau yang di sini data yang tadi disebut data hasil
olahan. Nanti kita kenal dengan istilah sini SIM. Nanti di sini SPK. Nanti ada pembahasan di sini. Dilanjutnya. Oke, kita kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, ini pasti sudah sering didengar di semester-semester lalu, ya, informasi atau bahkan yang tadi ini, yang ciri-ciri informasi juga sudah pernah dikatakan oleh dosen-dosen. Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kemudian informasi atau kualitas informasi harus seperti ini. Nah, harus akurat. Akurat di sini harus tepat, harus tidak ada ambigu. Ambigu itu bermakna ganda, masih bingung, ya. Harus tepat. Misalkan jadwal kuliah ya hari Senin jam segini atau jam segini. Ya, tidak ada yang menyesatkan. Ya. Kemudian tepat waktu. Ya pasti ya. Misalkan jadwal kuliah lagi contohnya. Karena jadwal kuliah adalah output dari mekanisme penjadwalan kan kemarin. Untuk menghasilkan jadwal kuliah harus tepat waktu. Bagaimana kalau telat? Ya pasti sudah ada keributan dulu. Misalkan jadwal kuliah keluarnya di minggu ketiga. Nah minggu ke-1, minggu kedua gimana? Ya maksudnya ada yang masuk, ada yang enggak. Karena ada yang dekat dengan staff mungkin nanya-nanya, berhasil mendapatkan informasi, karena ada yang tidak atau tidak berhasil menanyakan ke staff atau dekat dengan si pegawainya. Ini bisa terjadi di kampus-kampus yang tidak terlalu besar. Memang jadwal itu agak susah dibuat karena memang ketersediaan dosen dan ketersediaan waktunya juga terbatas. Ya. Relevan. Nah, ini mempunyai manfaat dan bagi yang membutuhkan. Ya. Ini seperti tadi. Jadi kalau Anda membuat informasi, perhatikan kualitasnya. Apakah memenuhi akurasinya, memenuhi tepat waktu, dan relevansinya. Nah, kemudian siklus informasi. Nah, siklus informasi sama seperti siklus perancangan sistem pada umumnya. Jadi kalau kita ingin membuat informasi atau mengolah data menjadi informasi, apa yang perlu kita lakukan? Ya, sesuai dengan kata-kata tadi, ya. Sebenarnya sudah ada clue-nya. Kita ingin mengolah data menjadi informasi. Ya pasti kita harus mendapatkan datanya dulu. Nah, data yang didapat harus merupakan fakta dan merupakan kebenaran serta merupakan keaslian dari hal-hal yang akan kita cari informasinya. Karena dalam sistem itu, nih, di dalam sistem itu kita coba sharing kosong. Ada ini ya, kita hapus dulu. Kemarin kita sudah belajar keanehan dalam sistem atau ketidakberesan dalam sistem, yaitu jika ada yang masuk tapi tidak ada yang keluar, berarti sistemnya dikatakan black hole atau lubang hitam. Ya, contohnya mahasiswa mendaftar tapi tidak pernah lulus. Kemana itu mahasiswanya? Yang masuk 10 dalam pendaftaran, yang lulus cuma 8. Kemana duanya? Itu terjadi black hole. Entah susah lulusnya, apa mahasiswanya menghilang atau terganjal di sesuatu. Jadinya lulusnya memang bukan hanya lama, tapi tidak pernah keluar. Gitu. Akhirnya memutuskan untuk pindah, tapi tidak bilang-bilang. Nah, yang kedua kemarin, yang ambigu dalam sistem atau yang ketidakbiasaan dalam sistem, apa kebalikannya? Inputannya tidak ada, tapi outputnya ada. Ini kan miracle, keajaiban dunia. Ya, keajaiban dunia. Jadi kalau ada mahasiswa yang masuk 8, tapi yang lulus ada 10, nah itu keajaiban dunia.
Berapa nih? Dari mana nih asalnya 2 lagi? Sebenarnya ada alasannya, yaitu ada mahasiswa pindahan di tengah-tengah semester. Nanti kan tidak terdata. Nah, itu kan juga masukan. Jadi hati-hati yang seperti itu, mungkin secara manual kalau kita kerjakan sistemnya tidak ada black hole, tidak ada miracle. Tapi kalau udah dibuat sistem yang misalkan terkomputerisasi atau perancangan terkomputerisasi, hal seperti itu tidak tergambarkan dalam sistem, akhirnya black hole dan miracle itu banyak terjadi. Itu akan saya temukan juga di banyak tugas kuliah, banyak terjadi black hole dan miracle. Nah, kembali ke tadi, data yang kita kumpulkan akan mempengaruhi informasi yang akan kita dapat. Ya, kemarin sistem itu sebuah lingkaran. Nah, ini ada hukum alam dalam sebuah sistem. Ya, input itu akan berupa data. Akan mengeluarkan informasi atau output. Kemudian, jika yang masuk ke dalam data itu adalah sampah atau negatif, maka informasi yang dihasilkan juga pasti akan negatif. Nah, data negatif itu seperti apa sih? Bukan bernada negatif ya. Misalkan dia suka berbohong, itu kan negatif. Bukan seperti itu. Kalau itu asli fakta, berarti itu adalah positif. Ya. Nah, data negatif itu berarti datanya tidak akurat. Ada salah data atau ada data yang tidak valid. Harusnya nilainya 5, tapi ternyata Anda dapatnya cuma 3. Ya, datanya jelek itu berarti. Atau datanya harusnya 10, tapi Anda hanya mendapatkan 8. Itu datanya jelek. Ya, atau harusnya datanya didapatkan hari ini, tapi Anda dapatnya data yang 2 hari lalu. Itu sudah tidak valid. Ya, bisa jadi soal waktu itu sudah tidak valid. Jadi data minus itu bukan data yang jelek menurut sifatnya. Misalkan dia suka berbohong, dia orangnya boros, dia orangnya suka marah, bukan ya. Itu kan sifat-sifat jelek. Nah, kalau data negatif berarti data yang didapatkan bukan pada waktunya. Kemudian nilainya tidak valid, tidak benar ya. Ada kesalahan dalam nilai tersebut. Atau datanya bukan pada orang yang tepat diambilnya. Nah, ini data yang negatif. Nah, ini adalah hukum alam sistem. Tapi kalau datanya itu positif, informasi yang dihasilkan itu harusnya positif. Ya, harusnya dalam arti Anda sudah benar dalam memproses, sudah benar dalam membuat dan menentukan algoritma, jadi outputnya benar. Tapi isi dari informasi yang dikandung itu sudah pasti positif. Ya, positif itu belum tentu benar. Maksudnya kalau tadi Anda salah dalam mengoperasikan, itu bisa jadi negatif juga. Ya. Tapi terlepas dari prosesnya, secara data itu negatif, akan keluar informasi negatif. Data itu positif, akan keluar informasi negatif. Nah, ini celakanya. Anda kan sedang berkuliah di sebuah sistem akademik. Nah, yang masuk dalam sebuah sistem akademik bukan cuma data. Ya, Anda wujudnya data, tapi fisiknya ada. Ya, ini ya. Yaitu mahasiswa. Nah, yang masuk ke dalam sistem bisa datanya, yaitu nama, alamat, NPM, kemudian ada apa, ya, kemarin dibahas, outputnya adalah sarjana. Nah, jadi ini output sistem besar, juga termasuk dalam fenomena ini, dalam hukum alam ini. Jika mahasiswa yang masuk itu negatif, akan menghasilkan lulusan yang negatif juga. Jika mahasiswa yang masuk itu positif, akan menghasilkan informasi atau menghasilkan mahasiswa lulusan yang positif juga. Nah, ini pendapatnya nih. Ini kan dalam sebuah sistem. Jika Anda mengolah nilai
atau saya mengolah nilai, misalkan saya mengambil data atau mengambil nilai dari Anda itu tidak berdasarkan hal yang benar. Misalnya tebak-tebak berhadiah lah. Oh ternyata si Budi 60 aja deh. Oh si Suci 30 aja. Begitu keluar hasil pot nilai, pasti kan nggak sesuai. Oh ternyata Budi nggak 60 kok. Dia bisa atau dia lebih pintar ibaratnya. Atau si Suci, harusnya dia nggak bisa kok, jadi tinggi nilainya. Misalkan. Nah itu adalah para olahan data yang tidak baik atau minus menghasilkan report yang minus juga. Contoh dari hasil olahan data dosen misalkan. Tapi kalau data dosen itu benar, ya ujian misalkan kuis, dari ujian UTS, diinput, diolah, keluar hasilnya, ya memang begitu adanya. Ya. Kecuali memang ada kesalahan user itu di luar dari konsep negatif dan positif. Nah, tadi celakanya mahasiswa akan masuk ke dalam sebuah sistem. Dan nanti harapannya akan keluar menjadi sarjana. Ini masih berlaku karena sistemnya mahasiswa sebagai data nanti akan terolah, ya terproses, terbangun mindsetnya dan lain-lain secara di depan. Karena kan Anda berkuliah supaya mendapatkan ilmu. Data diolah juga supaya menghasilkan informasi yang baik. Mulai itu tidak ada magic di situ. Jadi kalau mahasiswa minus, keluar juga akan menjadi sarjana yang minus. Sependapat nggak nih? Kalau tidak sependapat, kita coba dulu. Saya punya ini, pohon. Ya, pohon ini. Saya tanya dulu, pohon ini apakah sebuah sistem? Ya. Iya. Ini ada ada input, ya. Ada proses, ya, dibantu fotosintesis. Hasilnya ini buah. Outputnya, ini prosesnya. Kalau mau dijelaskan satu-satu, ya kembali ke biologi atau ke Google aja ya cari ya. Proses sistem banyak ya. Ada sistem pengangkutan air, ada sistem pengangkutan makanan dan lain-lain. Nah, jika di sini negatif, maka buahnya juga secara tadi hukum alam kita juga akan bernilai negatif. Jika di tanah ini positif, maka di buah tadi akan bernilai positif. Nah, misalkan di sini ada kandang ayam. Gimana buat ini kandang ayam? Nah, ada ayam. Ini ayamnya ya. Gambar anak TK. Ada kandang ayam. Ayam juga merupakan sistem. Ya, metabolisme juga ada, kan menghasilkan output di sini. Output ayam. Ayam ada banyak ya. Berkeliaran di sini, di sana-sana. Kemudian akar itu kan di dalam tanah kerjanya kemana-mana. Ya kalau nggak percaya cabut aja sebuah pohon, pasti akarnya sampai kemana ya. Nah, dia menemukan unsur hara dari si ayam. Karena ayam itu mengeluarkan kotoran di atas tanah, mungkin kena hujan jadi masuk ke tanah dan diserap oleh pohon. Bagaimana buahnya? Positif atau negatif? Bagaimana buahnya kalau terkena? Nah, secara biologi yang seperti itu bisa positif karena inputannya positif ya. Karena kan kita kenal namanya pupuk kandang ya. Pupuk kandang adalah berasal dari kotoran-kotoran ternak. Sengaja diproses lagi, difragmentasi lagi atau namanya apa ya. Pokoknya ditumpuk dengan jerami-jerami atau lain-lain supaya membusuk dan jadi kompos. Nah, kalau alami kan yang begitu aja masuk ke tanah, mungkin kena hujan, mungkin juga ada proses penyerapan dari tanah, begitu sampai di akar juga menjadi kompos. Itu positif. Ya, jadi kalau ada tukang buah jangan tanya, Pak dari mana buahnya ya? Jadi pohon atau tukangnya. Terus di mana pohonnya ya? Jangan tanya lagi. Jadi buah itu positif. Kecuali
Anda melihat di kebun ada pemilik kebun yang memberikan suntikan, ya, diinjek dengan suntikan penyubur misalkan. Ini kan negatif nih sebenarnya, walaupun katanya penyubur, pasti ada pemaksaan gen dan ada hal yang negatif, mungkin terkena pestisida juga. Nah ini kan negatif, pasti buahnya juga negatif. Nah ini maksudnya, jadi tergantung input dan output itu sebenarnya akan berpengaruh seperti ini. Kalau masih tidak percaya, contoh lain, ya, sambil kita cerita, saya punya alat penyaring air minum. Air ini apa ya ngomongnya ya? Air ini juga merupakan sebuah sistem, ya namanya sistem penyaringan air. Misalkan air itu kan diinput dari atas, ya dari sini ini tempat masuknya air, akan diproses 1, 2, 3, 4, dan akan mengeluarkan output berupa air minum. Nah ini juga merupakan sistem. Ada inputannya, ada mekanismenya, punya fungsi berbeda-beda. Misalkan lapis pertama menyaring kuman, menyaring bakteri, penjernihan, ini saya nggak tahu, karena bukan promosi ya. Pokoknya ada 4 jaringan. Kita masukkan air nih. Nanti akan keluarnya air minum sesuai dengan konsep sistemnya. Nah, kalau inputannya negatif, pasti airnya juga akan menjadi negatif. Meskipun katanya ini sistem penyaringan air. Nggak percaya, kita masukkan air GOT. GOT, Anda masukkan ke dalam sistem penyaringan air, 1, 2, 3, 4, keluar air minum, sesuai dengan konsepnya. Do you want to drink? Do you want to drink? Mau minum? Nah, pasti bilangnya, I'm sorry sir, I'm fasting. Saya puasa, atau saya not thirsty, udah haus. Atau saya, apalah alasannya. Nah, kalau nggak percaya ya kita coba beli ini, kita patungan, silakan Anda ambil air dari mana aja di luar, yang mengalir lebih bagus, ya, mengalir, atau yang tidak mengalir juga boleh. Kemudian dimasukkan dalam ini, keluarnya air seperti apa. Nah, kalau di input air yang positif, pasti akan keluar dengan air yang positif. Nah, ini adalah pengaruh dari data. Data jelek, output juga akan jelek. Meskipun mekanismenya akan membaguskan data. Ya, misalkan tadi kuliah, outputnya pasti membaguskan atau membuat mahasiswa menjadi sarjana yang positif. Tapi kalau awalnya negatif, tidak akan mungkin menjadi positif. Ini sesuai dengan teori. Tapi nah, kita balik sini dulu ke pohon. Tapi kenapa buah ini selalu positif? Ya, sebenarnya cara teori juga namanya kotoran itu pasti jelek, ya, pasti racun. Buktinya dibuang oleh tubuh si ayam. Tapi begitu masuk ke akar, jadi bagus. Dan memang sudah teorinya itu bagus. Karena di akar itu punya namanya manajemen quality control. Quality control. Si akar punya manajemen quality control yang namanya mekanisme osmosis. Baca di biologi lagi, osmosis itu proses penyerapan zat makanan yang berguna saja. Ada filtrasi lah minimal, ada filternya. Yang racun tidak masuk, yang memang makanan, vitamin-vitamin, mineral akan masuk. Makanya outputnya selalu positif. Kalau diinjek kan dipaksakan, itu tidak lewat akar. Mungkin dari batang, mungkin dari dekat buah, mungkin dari dekat apa, dia tidak dari akar, tahu-tahu dimasukkan jadinya semuanya outputnya negatif. Nah, ke alat ini, kenapa positif dan sudah dijual? Saya bukan menyalahkan ya. Kenapa positif? Karena ada quality
control. Nah, apa quality controlnya? Ada buku manualnya, ada iklannya. Pernah lihat iklannya kan ya? Menyaring air keran menjadi air minum. Ya, menyaring air keran menjadi air minum. It's not GOT water. Jadi kalau Anda masukkan, baca buku manual, air keran, air sumur, atau air apa, itu kan sudah, ya paling tidak sesuai dengan kadar toleransinya, itu sudah baik, yang menurut sistem. Ya, kadar yang baik, toleransi baik, di input ke dalam sistem, outputnya pasti positif. Mau diuji di manapun, kampus manapun pasti akan positif. Karena sudah ada toleransi dari inputannya. Itu adalah quality control. Jadi barang ini bisa dijual, artinya selalu menghasilkan output yang positif. Nah, kesimpulannya, jika sebuah sistem punya quality control, maka outputnya selalu positif. Nah, ini juga hukum alam kedua nih. Jika Anda dalam sebuah sistem punya quality control, tapi yang bagus ya, punya quality control yang bagus, outputnya selalu positif. Jadi dia tidak memikirkan data yang minus atau data yang positif. Kok bisa ya, sebenarnya data yang negatif dibuang ya sebenarnya ya. Cara nggak langsung kan begitu. Ini contohnya, GOT nggak boleh masuk. Ya, do not enter atau do not insert GOT water. Ini ada filtrasi, yang racun tidak akan masuk. Ya sebenarnya yang masuk adalah positif aja gitu ya. Tapi dengan adanya quality control, di kasusnya sistem akademik, itu di mana? Karena kan hubungan ke manusia harus manusiawi. Ya. Di mana sistemnya? Ya, kalau di kampus sudah ada sistem yang namanya apa tuh? Sistem saringan masuk, ujian saringan masuk. Ini nih, ada mahasiswa mau masuk, ya ada ujian saringan masuk. Tapi di sini Gunadarma alhamdulillah lulus semua gitu ya, dengan selamat sentosa. Nah, yang kedua, sistem quality controlnya ada di masing-masing mahasiswa itu sendiri. Gitu. Jadi tidak masalah mau ininya berhasil atau tidak, yang terpenting adalah di mahasiswa itu sendiri. Dia harus meng-quality control dirinya. Gitu. Dengan cara apa? Ya atur waktu aja, manajemen. Kan quality control juga manajemen, ilmu manajemen. Jadi diatur kapan Anda belajar, kapan Anda main, kapan Anda mungkin cari kerja, atau magang, atau ikut project, kapan Anda liburan, kapan Anda istirahat, kapan Anda beribadah, pokoknya semua diatur. Artinya jangan sampai ada yang berat sebelah. Nah, nanti outputnya pastilah selalu positif. Jadi mahasiswa dalam kasus sistem akademik harus punya quality control dirinya sendiri supaya nanti outputnya, sarjananya selalu bagus, selalu menghasilkan yang positif. Nah, ini tadi berhubungan dengan data. Dalam menghasilkan informasi, carilah data yang baik-baik, yang positif, yang tadi akurat, nyata, terpercaya, terus berasal dari sumber yang tepat, yang dekat dengan memang sumbernya, dan didapat dari hasil yang benar juga. Nah, ini saya clear dulu, atau saya screen yang lain. Nah, ini pengumpulan data ya. Kemudian input. Bagaimana memasukkan data ke dalam komputer, karena kasus di sini kan sistem informasinya adalah berbasis komputer. Bagaimana menginput data, apakah dengan keyboard, apakah dengan import file, apakah dengan scanner. Ini juga bisa mempengaruhi. Ya. Dengan input komputer, resikonya typo. Ya, ketik. Dengan scanner, resikonya bisa ada yang tidak terbaca. Terus gimana? Ya udah, mau pilih input dengan keyboard atau scanner. Kalau dengan scanner ya diperhatikan nanti berapa mampunya dalam melakukan scanning dalam 1 menit, atau 1 detik, atau 1 jam. Jangan sampai berlebihan. Nanti mesinnya panas, akhirnya tidak bisa membaca, dan banyak yang loss datanya, yang hilang. Sama dengan penginputan dengan keyboard.
berapa lama sih, berapa cepat sih si manusia dapat mengetik dengan keyboard. Bukan ada lelahnya kan. Nah, jadi per hari atau per jam berapa data yang harus diinput itu juga ada psikologinya, ada apa namanya penelitiannya. Jangan sampai dipaksakan input, akhirnya sudah lelah dan pasti errornya lebih banyak tipenya kalau si humannya sudah lelah. Sama dengan printer tadi atau scanner tadi. Anda men-scan data terlalu berlebihan, sistemnya panas, ada yang loss, akan nanti rusak, udah nggak bisa lagi digunakan. Nah, jadi inputannya malah tertunda. Gitu. Kemudian olahan data. Ya. Ini sudah masuk ke proses, bagaimana prosedurnya. Prosedur berarti yang tadi bisa berasal dari inputan, manipulasi. Nah, ini kalau inputan tadi dibahas ya, bagaimana memasukkan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses yang selanjutnya apa. Gitu. Kemudian manipulasi data, apa yang dilakukan ya bisa mengklasifikasi, pengelompokan, bisa tadi mengkalkulasi, mengurutkan, reordering, tata letak, atau penggunaan kembali, retrieve, diambil query mungkin, dan lain-lain. Output, bagaimana hasil olahan data akan ditampilkan dalam monitor atau dalam output sebagai informasi. Ya bisa monitor, bisa printer, kan cuma dua output ya, di kertas atau di monitor. Nah, menampilkan data juga, mengambilkan olahan data juga merupakan tantangan. Bagaimana menyajikan data supaya mudah dibaca. Ya. Ini maksudnya menghasilkan olahan data yang sudah diolah dan mudah dibaca. Nah, ini juga ada tantangannya. Kan mudahnya membuat report. Membuat report supaya mudah dibaca bagaimana? Membuat jadwal kuliah supaya mudah dibaca bagaimana? Kan ada juga kampus yang membuat jadwal kuliah itu susah dibaca. Artinya udah ada jadwal, tapi nama dosennya nggak ada misalkan. Atau nama jamnya lupa tertulis. Atau nama ruangnya tidak ada. Gitu. Kemudian distribusi. Nah ini yang paling penting, terakhir. Udah distribusi atau penyampaian kepada user. Outputnya jadi belum tentu sampai ke user. Ya, misalkan apa? Ya misalkan di jadwal ya. Jadwal sudah dibuat oleh bagian penjadwalan, tapi bagaimana cara menyampaikan ke mahasiswa? Zaman sekarang kan sudah ada BAK, sudah ada sistem yang online, elektronik, lebih mudah penyampaiannya. Zaman dulu tidak. Ya, seminggu sebelum perkuliahan kampus sudah rame ya, ngapain lihat jadwal di mading. Nah, itu kan harus disampaikan secara massal ya, salah satunya dengan mading, majalah dinding ya kalau nggak tahu. Kemudian sudah didistribusikan via elektronik juga ada tantangannya ya, bagaimana pengoperasiannya, mudah dioperasikan tidak ya, si websitenya atau si aplikasi online-nya atau elektroniknya mudah di-download tidak, atau malah menyusahkan dalam pendistribusian hasilnya. Nah, terakhir nanti jika sudah mendapatkan hasil olahan data, Anda tinggal mengambil keputusan. Oh, ternyata ada bentrok nih. Oh, ternyata kuliah saya cuma 3 hari. Oh, ternyata kuliahnya padat. Nah, kalau padat kan harus siap-siap kan. Nah, ada keputusan-keputusan yang dapat Anda ambil secara sadar atau tidak. Nah, sebenarnya sekali lagi ilmu komputer itu sebenarnya perwujudan dari perilaku kita sehari-hari. Karena kita tidak sadar dan menganggap ini materi yang susah, jadinya ya begitu. Ya kan ini ilmu yang sehari-hari, ya. Ilmu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Nah ini sudah masuk ke konsep manajemen atau
sistem informasi manajemen. Sebelum ke sini ada pertanyaan. Ini sebenarnya bisa masuk ke pertemuan ketiga nih, karena slide juga include pertemuan ketiga. Belum ada. Sampai Belum saat ini. ada, Pak. Sampai saat ini belum ada. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Kalau udah siap Kahoot belum? Kahoot aja ya. Ini nanti biar pertemuan ketiga atau Udah siap, Pak. Kahoot aja ya. Pak. Sudah bosan. Ya. Mana Kahootnya ini? Nah, silakan buka kahoot.it atau Kahoot Apps. Jadi Anda sudah menentukan pilihan tadi. Jadi kalau ada error atau lemot, jangan salahin saya. Nah, yang satu masuk Reza. Boleh pakai nama inisial ya. Jangan nama samaran. Nanti nggak masuk nilainya. Ya, kalau nanti Anda beruntung masuk ke daftar leaderboard, nanti namanya aneh, nggak ada di absen ya. Itu jangan sampai susah nyarinya. Masukkan PIN 9714069. Ada berapa ya semuanya ya? Kalau saya lihat di ini. 28. Mungkin sekitar 26 ya. Saya 2 akun. 25, Pak. Oh, pas 25 ya. Ada 2 akun juga ya. Ya. Kita tunggu sampai 25. Kahoot ini kuis yang bersama-sama ya. Jadi untuk menjawabnya mungkin soalnya gampang, tapi Anda harus cepat ya menjawabnya, segera. Jadi jawabannya benar belum tentu menang ya. Dan harus cepat juga maksudnya. Ini pengganti pretest ya, kita Kahoot. Sudah 21 nih, berhenti. Apakah sudah semua? Atau emang ada yang tidak berkesempatan ikut main? Ya tidak apa-apa, saksikan saja. Ya. Soalnya hanya 5, ya, nggak usah banyak-banyak, nanti bosan juga. 5 soal, jadi fokusnya langsung pada soal dan jawaban gitu. Karena benar saja tidak cukup untuk memenangkan permainan ini. Ya. Pilihan ganda. Sudah 23. Iya, benar ganda. Ya, kalau saya susah lah nilainya. Baik, Pak. Waktu menjawab per soal berapa lama, Pak? Sebentar kok. Sekilas. Sekilas saja. Karena soalnya mudah, ya, dasar. Tapi kalau fokusnya karena gergetan atau karena ya karena bimbang juga mempengaruhi, jadi bisa susah jawabannya. Soalnya dari slide sebelumnya nih, yang tadi sampaikan, jadi tidak ada yang aneh-aneh. Sudah 24. Yang penting namanya nongol di sini ya. Ini juga masuk ke ini ya, keaktifan juga. Betul. Nanti yang leaderboard-nya lebih tinggi nilainya. Sudah 24? 25 sih harusnya, Pak. Sudah 25 ya. Makanya saya tanya, kalau sudah ya udah kita berangkat gitu. Kita start nih. Nanti fokus ke layar Anda aja ya. Karena kan takutnya ada delay layar saya dengan layar Anda. Kecuali Anda belum loading, saya sudah tinggal sesuaikan ya. Karena kan memang Kahoot ada versi client-nya ya, versi .it itu. Anda fokus ke layar Anda sendiri. Ya. Oke, kesempatan terakhir nih sebelum di start, satu orang lagi. Dihitung ya. 5, 4, 3, 2, malah berkurang tuh. 1.
Sudah ya. Jadi 23 ya. Satunya mungkin jaringannya tidak baik. Nah ya, yang seperti ini jaringannya tidak baik. Jadinya bisa mendas saja gitu. Kita mulai ya. Mudah-mudahan jalan. Nah, 3, 2, 1. Langsung dijawab karena benar saja tidak cukup dalam memenangkan ini. Nah, kita lihat leaderboardnya di sini ya. Oh, di next ya baru kelihatannya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini maksudnya ya leaderboard, scoreboard ini akan menjadi nilai tambah hari ini ya. Di samping semuanya akan nilai tambah juga karena sudah ikut quiz. Next, kalahkan kedua orang ini ya. Langsung baca soalnya, langsung lihat jawabannya gitu. Tapi jangan cepat-cepat juga, takutnya salah. Nah, informasi dihasilkan melalui proses, ya, bukan asalnya ya, bukan berasal dari data. 7. Wah, Pak, saya ya. itu nggak muncul jawabannya. Nggak muncul juga soalnya. Mungkin, Terus saya ya klik. nggak apa-apa. Ya, ya. Next ya, siap ya. Itu sama tes jaringan juga sih, karena kan biar ada perbedaan, ada ininya. Ini pasti benar semua nih, harusnya nih. Ya. Nah kan, paling banyak itu benar semua. Satunya terkecoh ya, yang bukan merupakan kualitas informasi. Kan nggak penting juga benar diingat. Next, kita next ya. Oh ya, skornya. Nah, masih bisa menyusul nih. Ini soal keberapa ya? Satu lagi ya soalnya. Masih 4, masih 2 soal lagi. Ini bisa jadi ada yang kekecoh. Nah, seimbang ya antara proses dan keputusan. Yang ada itu keputusan. Meskipun nanti di luar ini akan mengambil keputusan nih. Kita lihat lagi. Wah, sudah tersingkir karena salah. Nah, nih kembaran saya nih dengan mau menyusul. Next. Terakhir. Ini agak mudah ya, tapi kalau lupa barusan aja. Wah, banyak yang kenapa seimbang nih 10-10. Yang tidak ada adalah mengunggah ngapain nih? Mengunggah data. Oke, kita next. Podiumnya bagaimana? Juara ketiga Duki, itu ya benar ya. Juara kedua adalah Anindya. Juara pertama adalah apakah siapa? Nah, kan? Ini ada yang nama ini ya. Ini bukan saya loh. Nah, ini up-nya yang bilang. Ini sudah direkam skripnya, jadi nanti sudah disimpan nama-nama ini ya. Oke, inilah quiz kali ini. Sudah lumayan
karena benar saja tidak cukup ya. Mungkin Anda benar, tapi kalah cepat. Kalah cepat bisa berarti 2, kalah cepat menjawab, dan kalah cepat jaringannya. Gitu. Bisa kita coba lagi dengan pertemuan ketiga, ya karena belum ada V-Class. Di pertemuan ketiga mungkin saya live-nya di perjalanan, mungkin agak sedikit terganggu sinyal ya. Di perjalanan mudah-mudahan sih bisa di rest area ya, berhenti dulu. Oke, untuk kali ini ada yang mau ditanyakan? Materi PPT belum. ini belum ada apa? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Ya. Ya. Nah, sebentar ya. Terakhir saya mau promosi sedikit. Ini ada blog. Nah, kemarin saya baru membuat buku ya. Ini bukunya, ini penulisnya berdua ya dengan teman. Ini judulnya Strategi Bisnis di Tengah Pandemi Berbasis e-tutor. Jadi inti dari buku ini sebenarnya perancangan e-tutor ya. Perancangan e-tutor, electronic tutor. Nanti dibahas di sini dari bagaimana mengangkat masalah, bagaimana mengambil problem, dan bagaimana memberikan solusi, merancang dengan UML, dan sedikit ada konsep bisnisnya. Gitu. Jadi kalau sudah jadi, sedikit ada konsep bisnis. Jadi perancangan perancangan e-tutor, mulai dari perancangan dan pengambilan masalah, ya, memberikan solusi, perancangan, pokoknya mirip dengan inilah, untuk membantu tugas akhir juga. Jadi dengan konsep seperti merancang tugas akhir, dari planning, dari masalah, kemudian merancang modeling sistem sampai ke aplikasi, ya ini, dan ditambah lagi ada ilmu bisnisnya, gitu. Nah, ini kalau tertarik ada di link sini, ya. Ini di teks ini, di link ini, harga spesial gitu ya, bukan dari penerbitnya, tapi dari saya. Karena baru kemarin, jadi bisa diberikan promo ibaratnya. Nah, linknya sudah saya sharing di chat. Nanti Anda tinggal lihat, ya. Kalau mau mempelajari tentang perancangan sistem dan pengambilan masalah, Anda bisa mendapatkan bukunya, gitu. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Nggak ada, Pak. Iya Pak, itu aja Pak cukup. Berarti tidak ada, Pak. Aman, aman. Cukup ya? Oke, Cukup, Pak. aman. Materi PPT-nya dapat di-download di V-Class, ya. Anda bisa download. Minggu depan mungkin saya agak susah sinyal, tapi nanti bisa bisa diatasi ya. Jangan lupa menggunakan Kahoot juga, jadi jangan dihapus yang di mobile. Yang tadi punya masalah dengan internet di website, mungkin coba dengan mobile ya, dengan aplikasi yang di mobile. Mungkin kan dengan tertanam di handphone lebih cepat gitu ya, koneksi datanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Anit jago buat Anit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.